Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adit Tetegadogra dan ini rekan saya Gunaisnya. Dan tidak lupa juga di sini ada narasumber kami, yaitu ada Salma, ada Sipa, dan juga Rora, yang akan diberikan pertanyaan mengenai tentang isu keamanan dan manajemen konflik terkait dengan masalah seorang tamu undangan yang melaporkan bahwa sepatu mahalnya hilang di batas suci masjid. Tamu tersebut pun marah besar di depan area registrasi dan tamu tersebut menyalahkan siswa yang bertugas karena dianggap tidak menjaga areanya dengan sebaik mungkin. Di sini saya akan menanyakan kepada Salma, bagaimana cara kalian menangani masalah ini agar kedepannya tidak terulang kembali? Baik, terima kasih Adit. Di sini untuk langkah yang pertama adalah melakukan evaluasi alur penitipan sepatu. Area batas suci harus memiliki penanda yang jelas, begitu juga dengan zona sepatu tamu. Di situ agar tidak membuat tamu atau pengunjung masjid kebingungan di mana mereka harus menyimpan sepatu atau sandal mereka ketika mereka akan memasuki masjid. Untuk yang selanjutnya adalah pembagian tugas yang lebih terstruktur untuk petugas. Selanjutnya ada yang petugas yang harus berjaga, tapi juga harus memiliki peran yang jelas seperti sebagai pencatat, pengarah tamu, koordinator lapangan. Yang selanjutnya adalah edukasi kepada tamu dengan bahasa yang sopan. Di sini kita harus menyampaikan bahwa area sepatu ini merupakan area bersama, area umum yang kita harus jaga secara bersama-sama juga. Di sini banyak sekali kejadian ketika pengunjung tamu kehilangan sepatu atau sandalnya di masjid ketika mereka selesai berkegiatan di masjid. Di sini banyak untuk pusat permasalahannya itu di oknum yang dimana memiliki kurangnya kesadaran terhadap menjaga atau tidak menghilangkan sepatu atau sandal orang lain. Maka di sini akan pentingnya kesadaran diri sendiri bahwa kita juga harus memiliki empati yang tinggi agar kita tidak merugikan orang lain. Jadi tidak hanya petugas saja gitu yang harus menjaga barang tamu tersebut gitu. Jadi kita sebagai pengunjung pun harus sama juga menjaga barang yang kita bawa gitu, bukan hanya petugas saja. Dan untuk masalah tentang kesadaran tinggi itu emang benar-benar harus punya, setiap orang itu harus punya kesadaran tinggi masing-masing agar tidak merugikan orang lain juga dan diri kita sendiri. Terus yang saya ingin tanyakan lagi, bagaimana SOP yang benar untuk menangani masalah tersebut? Baik, terkait SOP yang pertama adalah mendengarkan keluhan tamu secara penuh tanpa kita memotong pembicaraan dari tamu tersebut. Selanjutnya adalah menunjukkan empati walau kita di sini tidak tahu siapa yang salah. Selanjutnya adalah mencatat kronologi kehilangan. Di sini untuk gunanya mencatat adalah dijadikan riwayat atau histori seberapa banyak masalah yang dialami oleh tamu sehingga kita dapat melakukan evaluasi di hari tersebut agar kejadian yang dialami tamu dan merugikan tamu tidak terulang kembali. Untuk yang selanjutnya adalah menghubungi LO atau liaison officer terdekat atau yang terkait. Di sini kita gunanya menghubungi liaison officer adalah menggunakan bagaimana kesempatan siapa tahu dari liaison officer tersebut tahu bagaimana kronologi awalnya kehilangan sepatu sehingga kita dapat follow up dengan liaison officer tersebut. Selanjutnya adalah memberikan informasi lanjutan dengan bahasa yang menenangkan. Untuk di sini bermanfaat kepada tamu agar tamu tersebut tenang. Kita juga harus follow up. Bagaimana cara follow up-nya itu kita harus meminta dari nomor telepon tamu tersebut misalnya agar kita siapa tahu menemukan barang yang kehilangan dari tamu tersebut, kita dapat menghubungi nomor tersebut. Jadi mendengarkan dulu keluh kesah tamu lalu melakukan apologies dan langsung kita sebagai petugas harus follow up barang. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejadian kehilangan barang? Terima kasih. Untuk seperti yang tadi sudah saya sampaikan
tersebut. Lalu untuk SOP yang sudah saya sampaikan harus dilakukan dan juga di follow dengan baik, karena sedikit pun lalai dari SOP tersebut bisa terjadi hal yang merugikan tamu. Dengan kita melakukan memenuhi SOP yang sudah ditentukan, insya Allah tidak akan terjadi masalah yang akan merugikan tamu ataupun kita sendiri. Jadi ramah itu sangat penting. Iya. Banyak audien bertanya kenapa harus beli Pak. Pertanyaan yang sesimpel. Banyak produk di pasaran harganya lebih murah. Apa alasan kuat kenapa mencintai warga harus memilih produk deterjen tema kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah satu alasan kuat, kenapa sih harus masjid dan warga yang melirik produk liquid deterjen Teva kami? Karena kami menggunakan bahan-bahan yang benar-benar alami pertama, lalu ramah lingkungan, sehingga aman kepada kulit dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi aman banget ya untuk pakaian. Betul. Tidak hanya untuk pakaian, tapi untuk kulit dan lingkungan sekitar. Karena kami tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Apa manfaatnya Teva kita bagi warga dan lingkungan sekitar? Sudah manfaatnya sangat banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa saja. Yang diantaranya meningkatkan inovasi dan kreativitas, meningkatkan lingkungan yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu benar-benar yang bermanfaat kepada lingkungan masyarakat. Karena deterjen kami itu ngaruh buat masyarakat. Apalagi di bagian ekonomisnya ya, Betul. Harganya yang benar-benar terjangkau. Saking jangkau harganya itu murah tapi sebanyak. Jadi sebisa mungkin kami membuat warga dan lingkungan sekitar itu untuk melihat kami. Pertanyaan selanjutnya, masih terdapat tempat suci. Bagaimana produk ini membuktikan diri bahwa sisa limbah tujuannya tidak merusak lingkungan atau tanah sekitar cuci? Baik, untuk agar menjaga tidak merusak lingkungan, kami membuat liquid deterjen tersebut seperti itu tadi saya bilang, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Lalu deterjen ini tersertifikasi ramah lingkungan, kemasannya pun ramah lingkungan, dan efektif cara bekerjanya si liquid deterjen ini tuh benar-benar efektif banget dalam cara kerjanya untuk membersihkan noda apapun. Mungkin ada tips pencucian yang efektif yang bisa disampaikan? Oke, untuk tips paling ya, untuk mungkin para penonton boleh dicontoh ya ini. Yang pertama itu untuk merendam pakaian itu tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh banyak didiamkan, harus langsung dicuci. Makanya kalau kita habis mau nyuci, rendam dulu, rendamnya itu mendadak kayak mungkin ditunggu beberapa menit, langsung dicuci, dibilas. Dan habis dibilas pun tidak boleh didiamkan, harus langsung dijemur. Untuk penjemurannya tidak boleh lama dan tidak boleh terlalu sebentar. Kenapa kalau sebentar? Itu akan menyebabkan lembab pertama, terus menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus kalau untuk kenapa tidak boleh terlalu lama menjemurnya? Karena supaya tidak merusak kualitas baju. Kadang kan ada ya yang disabun gitu. Dan itu kalau kena panas matahari itu bisa mengelupas ya. Seperti itu sih kurang lebih. Ini tipsnya menarik banget ya buat nonton biru ya. Oke, di sini saya ingin menanyakan ini kepada Rora, bagaimana cara kalian meyakinkan seluruh warga sekitar tentang produk kalian? Untuk meyakinkan warga sekitar atau pembeli-pembeli produk kita, kami bisa meyakinkan produk kita aman karena telah diuji secara klinis dan terbukti aman pada kulit sensitif. Kami menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti tadi, tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Ada rasa bangga nggak sih produk kalian bisa terjual habis dan dipakai oleh warga sekitar? Pasti dan tentu kami sangat bangga karena tim kami sudah menghasilkan satu produk yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, apalagi bermanfaat sekali bagi ibu rumah tangga dan perekonomian juga ya. Karena Bagi lingkungan juga. Ya, karena liquid kami terbilang untuk harganya Sangat terjangkau, ya, ya. sangat terjangkau bagi masyarakat sekitar. Harganya terjangkau tapi untuk kualitasnya sangat bagus lah. Banget. Soalnya udah banyak ya yang suka dan yang pakai, maksudnya udah jadi contoh lah gitu. Ada juga beberapa usaha laundry yang udah kerjasama juga sama. Jadi ada harga, ada kualitas juga. Betul. Jadi terima kasih kepada narasumber kalian semua. Berikut adalah workshop kami. Semoga informasi yang disampaikan menjadi bekal agar kegiatan menjadi lebih tertib, aman, berkah, dan penuh ketenangan. Cukup sekian.